Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febria Nur Karunisha dengan NIM 8600000902 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Kali ini untuk melengkapi tugas saya pada tugas 3 yaitu pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu yang terhormat Ibu Wiga Yuli Andari MPD. Saya akan membacakan tugas saya yaitu Modul Ajar Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP dengan saya memilih kurikulum Merdeka. Berikut adalah penjelasannya. Baik, saya hari ini akan membacakan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP. Saya memilih RPP Kurikulum Merdeka dengan tema yang saya pilih adalah Belajar Sumber Daya Alam atau SDA dengan mengenal, memanfaatkan, dan juga melestarikan. Karena guru hebat membentuk generasi yang peduli, kritis, dan mencintai lingkungan alam. Alam adalah warisan, menjaganya adalah kewajiban kita bersama. Hari ini saya akan membacakan pertama, ada identitas rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Penulis Febria Nur Karunisha dengan jenjang sekolah dasar kelas 4. Mata pembelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Fase B dengan tahun penyusunan 2026, tema Kekayaan Alam Daerahku dengan materi pokok Belajar Sumber Daya Alam atau SDA. Alokasi waktu 2 kali 35 menit dalam satu pertemuan. Model pembelajaran, saya memilih model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL. Dengan pendekatan, aku memilih dua pendekatan yaitu Student Centered Approach dan juga Scientific. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini menyangkut tentang bagaimana peserta didik dapat untuk menganalisis hubungan bentang alam serta keterkaitannya dalam profesi masyarakat dan juga bentang alam dan sumber daya alam yang ada di daerahnya, yaitu bisa diperbarui atau yang tidak bisa diperbarui. Serta mereka juga dapat untuk mendeskripsikan adanya ancaman krisis yang terjadi dari sumber daya alam tersebut dan dapat untuk mengusulkan upaya apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, elemennya adalah pemahaman IPAS. Deskripsi modul ajar. Modul ajar ini dirancang secara khusus untuk memfasilitasi pada pembelajaran IPAS kelas 4 pada materi sumber daya alam. Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan problem-based learning ini yang dikombinasikan dengan belajar kelompok. Pada modul ajar ini, peserta didik tidak hanya menghafal tentang materi teori saja, tetapi mereka diajak untuk dapat aktif mengamati benda yang ada di lingkungan sekitar secara konkret dan dapat mengamati, menganalisis melalui visual, melalui gambar. Melalui tantangan diskusi kelompok kecil, menggunakan LKPD yang terstruktur yang berisi soal memasangkan atau menarik garis dan juga soal 8 soal bergambar pilihan ganda. Peserta didik dilatih untuk dapat bernalar secara kritis melalui soal tersebut dalam mengklasifikasikan jenis sumber daya alam. Selanjutnya, peserta didik juga dapat menganalisis manfaatnya, serta dapat mengusulkan tindakan apa yang dilakukan untuk melestarikan kekayaan sumber daya alam di daerahnya. Modul ini juga disusun secara sistematis untuk mendukung penguatan kompetensi keterampilan dasar mengajar mahasiswa, keterampilan membuka pembelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan menutup pembelajaran, serta keterampilan mengajar yang menyenangkan dan bermakna. Sarana dan prasarana, di sini saya menggunakan 5 sarana dan prasarana. Yang pertama ada media konkret. Saya menggunakan botol transparan yang nanti akan diisi dengan air jernih dan ada sendok dari logam atau besi. Kedua, ada media visual. Saya menggunakan media visual yaitu cetakan gambar hutan reboisasi dan juga pom bensin. Selanjutnya, saya menggunakan lembar kerja atau yang kita sebut dengan LKPD. Nanti, kita akan menggunakan LKPD dengan tema belajar sumber daya alam, yaitu kita menggunakan 8 soal pilihan ganda dan juga soal memasangkan atau menarik garis yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya ada alat dan bahan. Kita membutuhkan papan tulis, spidol, dan juga stiker bintang untuk penghargaan. Selanjutnya ada sumber belajar. Kita menggunakan sumber belajar dari buku panduan guru dan juga buku siswa kelas 4 kurikulum Merdeka. Lanjut ada profil pelajar Pancasila. Pertama,
ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan sub-elemen sikap kepada alam, memahami ekosistem bumi. Jadi di sini nanti peserta didik dapat untuk menunjukkan rasa syukur atas melimpahnya kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan sikap dan kesadaran melalui perilaku mereka cinta terhadap lingkungan. Kedua, ada gotong royong, sub-elemen kerjasama. Jadi nanti peserta didik mampu untuk berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, dan aktif berpartisipasi secara positif dalam kegiatan diskusi kelompok kecil untuk menyelesaikan LKPD. Lalu ada bernalar kritis atau berpikir secara kritis. Sub-elemennya adalah untuk memperoleh dan memproses informasi, mengklasifikasi, dan juga mengelola informasi. Jadi di sini nanti peserta didik harus mampu untuk menganalisis, mengelompokkan tentang ragam sumber daya alam, serta memecahkan masalah yang terkait dan upaya pelestarian kekayaan alam secara logis. Selanjutnya di sini ada tujuan pada pembelajaran. Saya memilih ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik harus mampu untuk mengidentifikasikan dan mengelompokkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan mana yang tidak bisa diperbarui. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menganalisis upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dari diskusi kelompok kecil. Ketiga, peserta didik dapat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya kekayaan alam di daerahnya melalui perilaku cinta terhadap lingkungan. Keempat adalah peserta didik mampu untuk menyajikan hasil analisis pengelompokan kekayaan alam secara percaya diri melalui kegiatan presentasi kelompok. Lanjut, ada pemahaman bermakna. Di sini artinya manusia bergantung pada sumber daya alam. Maka dari itu, memanfaatkan sumber daya alam tidak dapat diperbarui harus dengan bijaksana, dan sumber daya yang bisa diperbarui harus kita lestarikan. Lanjut, ada pertanyaan pemantik. Jadi untuk pembelajaran ini saya menggunakan pertanyaan pemantik untuk membuat pembelajaran lebih asik dan menyenangkan. Seperti satu contoh ya, jika air botol ini kita pakai terus, apakah bisa habis total? Kedua, bagaimana dengan bensin? Jika habis, apakah bumi bisa langsung membuatnya lagi? Ketiga, di daerah kita banyak sekali pohon jati dan tumbuhan hijau. Kalau pohon-pohon di hutan ditebang terus-menerus untuk diambil kayunya tanpa ditanam kembali, apa dampak yang bisa terjadi? Keempat, sebagai anak yang hebat, apa tindakan sederhana yang akan kalian ambil di rumah atau di sekolah untuk menghemat energi dan menjaga alam kita? Lanjut, ada materi pembelajaran. Di sini pertama tentunya ada pengertian tentang sumber daya alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lanjut, ada sumber daya yang bisa diperbarui. Jadi nanti sumber daya yang alam yang jumlahnya melimpah dan tidak akan habis karena dapat dipulihkan kembali oleh alam dalam waktu yang cepat, seperti air, angin, sinar matahari, hewan, dan juga tumbuhan. Sebaliknya, ada juga sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya ini jumlahnya sangat terbatas dan mudah habis karena proses dalam pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya ada bensin, emas, besi, minyak bumi, dan juga batu bara. Dan terakhir ini ada upaya untuk pelestarian alam. Jadi, kita harus melakukan tindakan yang bijak seperti melakukan reboisasi, menghemat penggunaan energi, serta tidak merusak ekosistem lingkungan sekitar. Media dan sumber belajar. Yang pertama, saya menggunakan media pembelajaran. Ada media konkret, yaitu botol transparan yang berisi air jernih dan juga sendok besi. Kedua, ada media visual. Tentunya saya juga akan menggunakan cetakan bergambar tentang kawasan hutan yang sudah direboisasi dan juga gambar pom bensin. Lanjut, ada lembar kerja. Saya menggunakan 2 lembar kerja. Yang pertama, LKPD soal memasangkan atau menarik garis, dan juga soal belajar sumber daya alam dengan 8 soal bergambar pilihan ganda yang nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya ada sumber belajar. Saya menggunakan 3 sumber belajar. Yang pertama,
buku panduan guru IPAS kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Kedua, buku siswa IPAS kelas 4 kurikulum Merdeka. Dan 3, lingkungan alam di sekitar sekolah. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran atau kegiatan pendahuluan 10 menit dengan pertama, orientasi dan juga pengondisian kelas. Jadi nanti guru dapat membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam hangat dan juga menanyakan kabar peserta didik. Lalu dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu siswa atau juga bisa dipimpin oleh guru sendiri. Lalu guru juga memeriksa kerapian baju siswa dan juga kebersihan sekitar bangku, tidak lupa mengecek kehadiran absensi peserta didik. Lanjut ada apersepsi. Jadi nanti di sini guru dapat melakukan apersepsi dengan menunjukkan benda konkret yang dibawa ke kelas, yaitu botol transparan yang berisi air jernih dan juga sebuah sendok besi dan logam. Lanjut, guru juga bisa memancing perhatian siswa dengan menanyakan pertanyaan pemantik seperti contoh, jika air di botol ini kita pakai terus-menerus, apakah bisa habis total? Dan bagaimana dengan bensin? Jika habis, apakah di bumi bisa langsung membuatnya lagi dengan cepat? Anak-anak, apa yang kalian pikirkan jika melihat benda yang ada di kedua tangan ibu ini? Jadi seperti itu. Selanjutnya ada motivasi dan juga penyampaian tujuan. Di sini guru memberikan gambaran tentang pentingnya untuk memahami sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari agar siswa bisa lebih bijak dan menghemat energi. Dan juga guru juga harus menyampaikan tujuan dalam pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya, guru akan mengecek siswa. Guru bisa mengajak siswa untuk melaksanakan ice breaking dengan bernyanyi bersama sebelum membahas materi inti supaya siswa lebih bersemangat dan lebih fokus pada pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti dilakukan 50 menit. Di sini saya menggunakan fase 1, fase 2, fase 3 dan juga fase 4. Jadi kegiatan inti ada 4 fase yang saya gunakan. Dari fase pertama, ada orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti guru bisa menempelkan media visual di papan tulis berupa cetakan bergambar tentang kawasan hutan yang sudah direboisasi dan juga gambar pom bensin. Lalu kedua, nanti peserta didik bisa untuk diminta untuk mengamati sebuah gambar tersebut secara seksama sekaligus menyimak sumber belajar alternatif dari YouTube mengenai materi sumber daya alam. Bisa digunakan dengan melalui laptop oleh guru. Lalu guru dapat mengajukan pertanyaan pemantik nomor 6 dan juga nomor 7 terkait dampak penebangan pohon jati tanpa ditanam kembali serta tindakan untuk menghemat energi. Dan selanjutnya guru dapat memberikan penjelasan atau penguatan materi singkat untuk mengenai pengelompokan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Lanjut kita bahas di fase 2, yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi di sini nanti guru dapat membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Bisa dalam 3 atau 4 siswa dalam satu kelompok. Lanjut, guru dapat membagikan kelompok tersebut dengan soal LKPD, yaitu tadi ada 2 ya. Yang pertama soal LKPD memasangkan dan juga menarik garis, dan soal pilihan ganda 8 bergambar. Jadi ada soal pilihan ganda bergambar. Selanjutnya, guru dapat menjelaskan petunjuk bagaimana pengerjaan LKPD, bagaimana juga aturan berdiskusi kelompok, dan batas waktu kerja kelompok. Fase ketiga, yaitu membimbing penyelidikan kelompok kecil. Jadi nanti peserta didik mulai untuk berdiskusi aktif bersama anggota kelompoknya untuk dapat menganalisis dan menjawab soal pilihan ganda dan juga soal memasangkan dan menarik garis pada lembar kerja LKPD. Kedua, guru dapat berjalan berkeliling kelas untuk mengkontrol siswa saat mereka dalam kesulitan serta memastikan semua dapat bekerja sama dan bergotong royong. Lalu, guru juga dapat merangsang pola pikir siswa untuk berpikir secara kritis dengan menanyakan alasan logis di balik jawaban yang tertera pada LKPD yang mereka pilih. Lanjut di sini ada fase keempat,
yaitu pengembangan dan juga menyajikan hasil karya. Nantinya, peserta didik pada setiap kelompok kecil untuk memfinalisasikan lembar jawaban mereka yang telah dikerjakan. Lalu guru meminta untuk masing-masing kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari jawaban mereka dengan penuh percaya diri. Selanjutnya, guru dapat memberikan kesepakatan dan kesempatan pada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, koreksi, atau pertanyaan mengenai kelompok yang sedang berpresentasi. Dan nanti juga guru bersama-sama dengan peserta didik untuk mencocokkan jawaban dari kelompok lain yang telah maju, dari soal memasangkan dan menarik garis, dan juga soal LKPD 8 soal pilihan ganda bergambar nanti. Kegiatan penutup dilakukan 10 menit. Ada 3 kegiatan penutup yang saya pilih. Yang pertama ada meninjau kembali dan juga memberikan kesimpulan. Jadi nanti guru pembimbing atau peserta didik dapat merangkum poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Misalnya bahwa penggunaan sumber daya yang tidak bisa diperbarui harus bijaksana, dan sumber daya yang bisa diperbarui harus kita lestarikan dengan baik. Lanjut, kita ada refleksi dan juga apresiasi. Nanti guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi singkat mengenai kesan dan juga pesan mengenai pembelajaran kelompok hari ini, dan guru bisa mengajak siswa dan memberikan dorongan psikologis berupa kata-kata, dan juga guru bisa memberikan dorongan apresiasi berupa stiker penghargaan bagi kelompok yang paling aktif, kompak, dan kritis dalam memberikan jawaban. Selanjutnya ada tindak lanjut dan salam penutup. Guru menginformasikan materi atau memberikan kegiatan untuk pertemuan berikutnya. Pembelajaran diakhiri dengan doa bersama secara khidmat dan guru mengucapkan salam penutup. Selanjutnya di sini ada asesmen atau penilaian. Yang pertama tentunya ada penilaian sikap, yaitu tentang belajar profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini maksudnya ditunjukkan melalui sikap peduli terhadap lingkungan sekitar dan rasa bersyukur atas ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Kedua ada gotong royong, ditunjukkan dengan keaktifan siswa, kekompakan, dan juga sikap saling membantu saat berdiskusi di dalam kelompok. Ketiga ada bernalar kritis, ditunjukkan melalui kemampuan berpikir secara logis dan kritis saat menjawab pertanyaan dan juga menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Di sini ada catatan untuk penentuan nilai. Skor 4 sangat berkembang, jadi skor 4 ini didapatkan jika siswa sudah konsisten dengan sikap mereka sesuai dengan aspek-aspek secara mandiri. Dengan ada skor ketiga, yaitu berkembang sesuai harapan. Di sini siswa sudah sering untuk menunjukkan sikap sesuai aspek dan mulai konsisten. Lanjut ada skor 2, yaitu sudah berkembang. Di sini maksudnya adalah siswa terkadang menunjukkan sikap sesuai aspek, tetapi masih perlu bimbingan dan juga panutan dari guru. Selanjutnya ada skor pertama. Di sini adalah mulai berkembang. Jika siswa belum bisa menunjukkan sikap sesuai aspek, nilainya maksimal adalah 12. Dengan rumus penilaian, nilai akhir sama dengan total skor yang diperoleh dibagi 12 dikalikan 100. Lanjut ada penilaian performa. Di sini ada 3, yaitu pertama penguasaan materi, di mana nanti kemampuan kelompok dalam menjelaskan pengelompokan sumber daya alam dengan tepat. Kedua, ada kerjasama kelompok, yaitu kekompakan dan pembagian tugas yang adil dalam kelompok selama presentasi. Ketiga, penyampaian dan kepercayaan diri. Jadi, penggunaan suara yang jelas, lantang, serta pembawaan yang percaya diri di depan teman-teman semua. Dengan catatan penilaian, skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, skor 1 perlu bimbingan, nilai maksimal 12. Dengan rumus penilaian, nilai akhir sama dengan total skor yang diperoleh dibagi 12 dikalikan 100. Lanjut ada penilaian pengetahuan. Jadi untuk LKPD pertama, nanti dengan rumus penilaian, nilai akhir sama dengan jumlah garis yang benar, karena itu ada 8 garis,
Jadi tinggal dihitung saja jumlah garis yang benar dikalikan skor maksimal 8 dikalikan 1. Lanjut ke soal LKPD 2 dengan rumus penilaian nilai akhir sama dengan jumlah jawaban yang benar dikalikan 12,5. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk merancang RPP Kurikulum Merdeka dengan tema sumber daya alam. Selanjutnya, lembar pengesahan. Pati 23 Mei 2026. Mengetahui Kepala Sekolah SDN Jatisari, Bapak yang terhormat Muhammad Endro SPD, dan guru kelas 4 Febrianur Koirunisha. Baik, terima kasih. Berikut adalah pembacaan RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran dari saya dengan tema Kurikulum Merdeka dengan materi sumber daya alam. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.